Ngomong-ngomong Gus ya, itu tau gak itu? Itu dihidupin terus lampunya. Iya. Kenapa? Itu kan ada penampakan di situ. Oh, saya jadi merinding Mas. Ini. Asli. Iya. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sekarang kita kembali lagi di channel Aku Ngaji Maka Aku Ada. Jadi kali ini gue podcast nggak di nggak di channel Aku Berpuisi Maka Aku Ada, tapi kali ini di perdana di Aku Ngaji Maka Aku Ada. Oke, sekarang gue sendiri dapat kedatangan tamu di sini, namanya ada Agus Sunandi. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, ini mendadak nih Gus. Iya, ini saya ajak kamu podcast ya karena emang apa ya kita perlu bersuara sebagai santri ya, meskipun apa ya, ya istilah kata walaupun kita itu belum terlalu tinggi ilmunya, tapi kita harus belajar bersuara gitu. Ya, jadi di sini saya ajak podcast. Saya ingin menanyakan beberapa hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan saya gitu ya, dalam benak saya gitu. Yang pertama ini kan Agus sendiri kita udah tahu di channel yang sebelumnya itu Agus asal dari mana, Gus? Dari Majalengka. Majalengka dari mana? Jawa Barat. Dekat yang tsunami itu di mana tuh? Pantai apa? Pangandaran. Pangandaran dekat gak? Kalau sebenarnya sih saya Majalengka, lahir di Majalengka. Kalau besar di Pangandaran justru. Bisa di Pangandaran? Iya, sekolah saya di Pangandaran. Oh gitu. Kok bisa begitu? Bisa di Majalengka ke Pangandaran itu transmigran atau bagaimana orang tua awalnya? Kalau orang tua sih asli emang Majalengka ya. Kakak saya yang paling tua tuh nikah ke orang Pangandaran. Nah, saya dibawa waktu kecil, jadi saya dirawat gitu. Dirawat sama kakak gitu? Dirawat sama kakak sampai disekolahin, sampai segede ini. Oh gitu, berarti besar banget perjuangan kakak itu ya? Betul. Itu kakak yang keberapa itu? Yang paling gede. Yang paling pertama? Iya. Laki cewek? Cewek. Oh cewek? Kalau kakak saya sendiri cewek. Oh cewek gitu? Iya. Itu yang berarti ada berapa saudara, Gus? Saya ada 7. Sama Agus 7? Iya. Yang paling bontot siapa? Paling bontot tuh paling kecil ya? Iya. Saya. Oh, Agus paling bontot? Iya, kalau ada satu yang tapi meninggal, jadi dianggapnya saya. Jadi paling bontot Agus berarti sekarang betul. gitu? Oh gitu. Kalau yang kalau mau tahu nih Gus ya, kalau boleh tahu ya, itu yang kakak pertama itu maksudnya ngerawat Agus doang atau ada lagi yang dirawat lagi sekarang Agus? Saya aja. Saya Agus aja. Jadi kebetulan kakak saya niatnya sih bahwa saya tuh buat mancing gitu, pengen punya anak. Sampai sekarang belum punya anak. Mancing artinya gimana nih? Mancing ya katanya sih, jadi harus ngerawat anak gitu biar punya keturunan. gitu ya, punya keturunan. Itu sebentar dah. Itu kan berarti istilah kata kayak ada tradisi atau sesuatu yang kayak mungkin mitos kali gitu atau gimana ya? Ya, kurang saya tahu jawabnya gitu kalau dah. Pokoknya bisa. itu sebenarnya itu dari budaya Sunda atau bagaimana kalau begitu? Emang budaya daerah situ atau bagaimana? Kayaknya mungkin gitu ya. Soalnya ada sih yang kayak ngerawat gitu kan, ngerawat itu. Terus ya alhamdulillah emang mungkin dikasih ya di jodohnya mungkin ya. Oh gitu ya. Akhirnya dikasih, ada juga ya gitu. Oh gitu. Ya, kalau emang kadang setiap daerah kan punya tradisi masing-masing, Betul, bisa punya mungkin ada yang mitosnya semisal jangan jangan nyapu malam-malam gitu, misalkan gitu ntar begini-begini gitu kan ya. Atau jangan jangan gunting kuku malam-malam gitu kan, ntar punya apa gitu lebar katakan gitu. Iya. Kayak tadi contohnya semisal jangan nyapu malam-malam ntar punya laki males gitu kan. Iya, punya laki apa gitu ya. Brengosan apa gitu. Itu kan aneh gitu. Nah, yang ini semisal ya, kalau yang di Agus ini kan ketika dia ngerawat nih, itu mengharapkan seorang anak gitu ya. Karena udah ngerawat anak gitu ibarat kata ya. Istilahnya katanya memancing gitu. Memancing gitu ya. Gitu. Itu sebenarnya tradisinya udah lama kayak gitu apa bagaimana? Kayaknya sih saya juga kurang tahu kalau itu, tapi dengarnya gitu aja. Jadi gitu aja. Katanya saya dibawa tuh buat ya gitu. Buat mancing-mancing. Iya, tapi akhirnya kayaknya
mungkin belum lah. Nah, berarti sampai sekarang kakak belum dikaruniain anak belum? Belum. Oh, belum. Umur berapa sekarang kira-kira? Kalau umurnya sih mungkin kepala 3 mungkin ya. Kepala 3 ya? Ya kalau kakak saya yang perempuannya. Kalau yang kakak ipar saya mungkin udah 4 nih. 4 ya? Kepala 4. Orang mana tuh yang kakak ipar? Orang Pangandaran. Pangandaran. Oh, berarti dari Majalengka dapat Pangandaran begitu? Iya betul. Kerjanya di mana? Di Jakarta atau di mana? Kalau pas ketemunya gitu Nah, di Bandung. di Bandung. Kalau kakak saya yang kakak perempuan itu jadi pegawai pembantu rumah tangga gitu. Pembantu rumah tangga. Kalau kakak ipar saya supir pribadi. Oh, supir pribadi. Ya mungkin karena jodohnya ya ketemu di situ. Iya, coba rada majuan ngomongnya Gus. Iya, maju aja badannya gitu biar kamu dapat masuk ke frame kamera. Soalnya kameranya kamera murah. Jadi kita apa nih kita apa adanya kita ngobrol ini ibarat kata gitu. Iya, oke terkait dari situ emang terkadang kalau hal-hal yang seperti itu kan dianggapnya sebagai mitos ya. Iya. Kadang kalau kita berbicara masalah mitos itu ujung-ujungnya kita bisa apa ya menimbulkan sesuatu hal yang mungkin bisa dikultuskan. Ketika dikultuskan dipercaya akhirnya kalau kita tanpa dasar ilmu kan bisa dikatakan apa itu seperti musik atau bagaimana kan begitu kan ya. Iya. Tapi untuk itu bagaimana? Apakah biasa aja atau kakak sendiri apakah ketika belum punya anak sampai sekarang apakah ada rasa nyesel udah ngerawat Agus kali gitu kok belum punya anak ini gitu? Ada nggak rasa gitu? Kayaknya sih kalau itu mungkin kurang tahu sih kalau nyeselnya. Tapi kalau saya perhatiin nih, kan saya waktu sekolah SMK tuh jauh dari kampung ya. Maksudnya sampai saya di Kabupaten Ciamis. Saya sekolah SMK-nya, saya ngekos gitu kan. Sampai ya kayaknya dia kehilangan gitu kan. Soalnya yang itu jadi kalau sedikit-dikit suka nelpon nanyain. Iya. Kayaknya kangen gitu katanya istilahnya. Iya. Ya mungkin udah ngerasa jadi anak sendiri gitu ya, meskipun adik gitu ya. Iya mungkin gitu. Itu dirawat dari bayi atau bagaimana? Umur berapa Gus? Saya katanya sih umur 2 tahun saya. Umur 2 tahun dibawa gitu? Iya habis sunat katanya saya. Sunat 2 tahun? Iya katanya. Oh gitu. Sunat terus dibawa. Ya, kadang kan ada yang disunat masih bayi disunat tuh kadang ada yang begitu. Berarti Agus 2 tahun tuh? Kayak katanya 2 tahun sih. Iya makanya emang apa ya, saya pribadi Gus ya kalau saya emang ini kan baru punya anak satu nih si Najib. Iya. Kan? Ya kalau saya emang intinya saya ngerawat anak ya istilah kata kalau saya ngerawat ya udahlah saya rawat semata-mata sebagai titipan Allah aja deh gitu. Betul. Iya nanti dia saya cuma ngasih nama doang Muhammad Najib begitu atas dasar dari Pak Kiai juga namanya ya biarlah Allah menentukan takdirnya dia mau jadi apa kayak begitu, tapi saya mengarahkan gimana caranya dia bisa nanti meneruskan apa yang udah diperjuangkan sama leluhurnya gitu kan. Betul. Iya ya pokoknya doain aja lah Gus ya biar jadi anak yang Amin, soleh gitu kan. Iya Amin, gitu istilah kata begitu. Terus Agus bisa menginjak di Jakarta itu tahun berapa Gus awal mula Jakarta? Saya ke Jakarta kayaknya 2016 ya. 2016 Januari berarti masih tahun baru tuh ya. Iya. Itu siapa yang ngajak tuh? Itu kakak saya. Siapa? Saman. Samani. Iya. Berarti Samani lebih dulu di Jakarta. Kayaknya beda setahun deh. Beda setahun. Udah setahun kakak saya di sini Saman itu ngajak saya. Itu tuh ngajaknya emang pengen ngajak kerja di sini atau bagaimana? Iya, ngajak kerja di sini. Ngajak di sini. Waktu itu kan saya kerjaan di Bandung. Ya gaji kecil lah gitu maksudnya. Saya kerja di bengkel ya. Terus saya suka cerita-cerita nelpon sama kakak saya yang Kang Sam ini udah kerja setahun di sini di Jakarta di sini. Katanya ya enak lah gitu kan kayaknya kerjanya nggak berat, gajinya juga lumayan katanya. Terus dia udah bilang sama bosnya gitu kan mau ngajak adenya ke sini. Boleh katanya. Akhirnya saya disuruh bikin lamaran, kayaknya dadakan itu. Hari Rebo, Kamisnya saya udah langsung ke Jakarta. Oh gitu.
untuk yang sebelumnya di Bandung kan sebagai kerja di bengkel ya. Iya, Itu bengkel mobil atau motor atau apa? Atau bengkel traktor kali? Mobil. Mobil. Bengkel mobil berarti bisa ngotak-atik mobil bisa? Kalau bisa sih kayaknya nggak terlalu bisa. Maksudnya bisa karena otodidak atau bagaimana tuh? Emang apa ada bawaan dari sekolah gitu? Kalau jurusannya? sekolah memang saya bawaan sekolah otomotif gitu. saya. Otomotif mobilnya. Iya, TKR saya. Apa tuh TKR? Teknik kendaraan ringan Oh, ya. berarti ada kendaraan berat. Kalau jurusannya mungkin ada. Kalau berat kayak apa tuh? Kayak tank kali gitu apa gimana? Kalau berat kayak beko gitu. Apa bekong? Itu ekskavator. Ekskavator apa sih? Itu ekskavator yang Forklift. Oh, mobil Himek gitu, yang bisa ngeduk tanah. Iya. Oh, gitu ya. Iya, Maksudnya beko. mesti manggilnya mobil Himek. Oh, Enggak tahu kenapa bisa Himek begitu tuh. saya kurang tahu juga. Ada lagi mobil yang muter-muter tuh mobil molen ya. Oh, iya, Apa itu. mobil apa namanya itu kalau itu istilahnya? Iya, molen itu. Mobil molen. Iya. Ya pokoknya sebutnya molen lah. Enggak tahu mobil apa Iya. yang buat ngecor tuh. Iya, buat ngecor Iya, itu molen. itu berarti berat itu termasuk. Nah, iya betul saya. Oh, gitu. Iya, ada berarti TKR teknik Kendaraan kendaraan ringan kayak mobil biasa gitu ya. Mobil biasa gitu. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya disuruh dandanin mobil Ferrari gitu, Wah, saya yang itu, saya bukan masalah ininya ngeri rusak. Ngerusak. Iya, iya. Tapi kalau sekedar ganti-ganti ban bisa gitu ya. mungkin kalau ban bisa. Oh gitu. Kalau itu gajinya berarti per hari atau per bulan kalau di bengkel itu? Kalau waktu di bengkel per bulan. Per bulan. Gitu. Berarti bisa disebutin berapa gaji di Bandung itu waktu itu? Saya bersih sih hitungannya cuman 500. 500 per bulan. Ya, itu 2015. 15. Itu cukup untuk kehidupan sehari-hari. Kalau Jujur aja dah. iya kalau buat kebutuhan sehari-hari kan makan mungkin dikasih, Iya. saya tempat dikasih juga. Cuman gaji 500 itu saya ngerasanya soalnya mau pengen ngasih orang tua wah cuman segitu gitu kan buat itu. Akhirnya ya tapi saya dapat setahun sih di situ bertahan dapat setahun saya betah-betahin. Tapi bisa ngasih orang tua itu? Ya saya sisihkan gitu ya. Iya. Berarti 500 tuh ya per bulan ya. Iya. Kalau buat saya sih gue pribadi gue kagak cukup segitu gue saya Gus. Iya. Ya, Agus kan nggak ngerokok nih ya. Iya. Saya kan ngerokok, belum rokok sehari berapa terus berapa bungkus banyak. Iya kebutuhan saya. Ya sebenarnya sih rokok sih nggak taruh kebutuhan sih. Yang kebutuhan yang penting kan bisa makan, bisa minum ya enggak. Betul. Ini kan jajanan doang istilah kata begitu. Nah ketika waktu di mana di Jakarta itu kerja di bagian mana tuh? Maksudnya di industri atau di proyek mana kalau kerja itu? Kalau saya sih istilahnya di gudang itu. Gudang. Di arah mana? Di Pulau Gadung. Pulau Gadung. Iya. Di gudang bagian apa tuh? Logistik, bagian pengiriman. Pengiriman. Iya. Pengiriman barang-barang begitu. Betul. Nah untuk di situ kira-kira kerjanya gimana? Nyaman nggak? Alhamdulillah sih sejauh ini nyaman. Nyaman. Mungkin ya namanya pastilah ada mungkin kalau gesekan atau selek lah mungkin ada problem atau yang Antara membuat karyawan gitu. ya antar karyawan atau teman-teman sekantor atau itu kan yang membuat hati kita wah nggak betah atau gitu mal gitu kan. Tapi ya karena namanya saya butuh terus alhamdulillah saya di sini bisa sambil ngaji juga. Iya. Iya. Nah untuk yang sekarang kerja di bagian gudang di Pulau Gadung ya, itu apa namanya kita berbicara tentang finansial lagi, ngomongin gaji lagi. Ini gajinya itu kira-kira berapa kali lipat? Lebih banyak atau lebih sedikit kalau di situ? Kalau Antara di di situ bengkel saya itu? sekarang kayaknya tiga Kali lipat? 37-an dah. 3.700.000-an. Iya kurang lebih. Itu udah termasuk UMR belum? Belum kan? Saya nggak tahu dah UMR Jakarta berapa sih? Saya nggak pernah tahu Kayaknya ya. kalau UMR Jakarta 4 lebih deh. 4 lebih UMR Jakarta Iya. ya. Kalau di Jogja kan setahu saya dulu waktu itu saya UMR tuh 1.500.000. Oh, Jadi kan sistemnya gini Gus, kalau ketika suatu kota dia UMR-nya lebih tinggi, Iya. itu berarti kebutuhannya lebih mahal hidupnya. oh, Justru yang UMR-nya lebih tinggi ya, itu kehidupan di kota itu apa? Kurang apa ya? Kurang enak, kurang nyaman begitu. oh, betul. Iya, jajal guys. Misal dapat UMR, misal Agus 3.700.000 nih. Iya. Main ke Jogja, wah udah bisa beli apa aja Gus? Di Jogja berarti. Wah bisa sebulan itu. Oh, 3.700.000 beneran. Dulu waktu itu saya 2011 saya cuma bawa uang 1 juta. Itu saya dapat hampir sebulan sih.
makan, rokok, apapun itu. Ya, itu pun tapi kamar kita nggak di hotel nggak, tapi di tempat teman saya, di kos teman saya main doang itu. Ada sekitar ya hampir sebulan saya main itu 2 juta doang cukup itu. Jadi biaya kehidupan di Jogja itu murah ya? Lebih murah. Di Kediri pun mungkin bisa lebih murah. Ya karena semakin gede UMR, di situ makin apa ya, makin nggak tentram lah, nggak nyaman gitu. Makin kagak enak, makin melambung tinggi apa harga-harga yang pengen kita beli gitu. Kayak gitu. Iya. Nah, untuk ini Gus. Ya namanya orang kerja kan pastikan ada jam-jam tertentu gitu ya, ada sip-sipnya gitu ya. Betul. Itu Agus sipnya kebagian seringnya malam atau pagi atau siang atau dia acak-acak? Kalau sebetulnya sih di situ ada 2 shift, shift pagi sampai sama shift siang. Shift yang itu sampai malam. Kalau yang shift pagi sampai jam 5. Jam 5. Ya, cuman karena saya sudah izin ya waktu itu. Saya sambil di pesantren gitu, sambil ngaji, saya izin ke atasan, akhirnya di ACC, cuman di ACC untuk masuk pagi terus saya, soalnya kan malamnya ngaji kata saya gitu kan. Gitu. Ya udah di ACC, tapi Sabtu masuk terus katanya. Jadi sebagai gantinya nggak saya itu, soalnya mungkin ya jujur saja sih, maksudnya namanya mungkin kehidupan bersama ya. Ada yang mungkin nggak setuju, ada yang itu teman-teman yang lain juga maksudnya iri mungkin apa gimana gitu. Iya. Ya saya mah ikut aja dah, mudah-mudahan itu lancar gitu nggak Iya, gitu. iya. Tapi dari atasan menyetujui Agus apa tahu ngaji gitu? Iya, tahu, menyetujui. Itu gimana awalnya bisa tahu bosnya? Ngomong sendiri atau Saya langsung ngobrol. Langsung ngobrol. Saya ngobrol. Orang mana tuh Langsung bosnya? terus terang. Kalau bosnya sih, kalau bosnya orang Cina, tapi orangnya rumahnya sih ini sih. Bosnya orang Cina. Iya. Berarti ngomong sama orang Cina Agus. Tapi bukan, kalau saya sih ngobrolnya ke atasan saya. Saya itu orang Cina bukan? Bukan, orang sini. Berarti orang sini. Bogor. Si orang Cina itu, maaf ya, kita berbicara tentang agama, berarti kan agamanya mungkin bukan Islam atau gimana? Bukan. Bukan ya? Bukan. Iya, tapi Agus ngobrol sama bawahannya bosnya itu ya? Iya, jadi kepala divisi. Kepala divisinya? Kepala divisi saya gitu. Oh, berarti orang sini gitu? Orang sini. Tapi diizinin gitu? Ya diizinin. Ngomongin gimana tuh awalnya? Kurang lebihnya mungkin, Pak, mau saya izin Pak, mau itu. Soalnya kan saya sambil ngaji nih. Kayaknya saya nggak bisa masuk malam. Saya izin masuk pagi terus, boleh nggak Pak? Mungkin beliau bilang ke atasannya lagi mungkin apa gimana gitu. Terus akhirnya ya boleh katanya, tapi Sabtu masuk terus katanya. Gitu. Iya. Masuk terus berarti full gitu dari pagi sampai malam apa gimana? Iya, jadi orang kan ini kerja efektifnya Senin sampai Jumat gitu Pak. Sampai Jumat. Ya, kalau Sabtu Minggu itu piket, jadi istilahnya piket giliran gitu. Tapi kalau karena saya nggak sip malam, jadi saya Sabtunya jadi dianggap efektif. Yang efektif gitu. Ya, jadi efektif jam kerja gitu. Nah, untuk di bagian kerja itu kan pasti kan namanya karyawan kan macam-macam, ada cewek ada cowok kan ya? Betul. Itu ada ceweknya, ada ceweknya? Ada. Ada. Muda-muda atau tua-tua, Gus? Ada yang tua, ada yang muda. Ada yang muda. Ada nggak yang dilirik-lirik gitu? Oh, dilirik mau banyak maksudnya. Dilirik banyak. Soalnya Gimana? mau merem gimana gitu ya, Gitu, takut iya. nabrak ya. Jadi maksud saya ya namanya juga ini pasti yang dilirik-lirik kan pasti ada kan, pasti semuanya dilirik lah, sama cewek kan, iya kan. Nah, maksudnya ada yang kira-kira Gus suka nih sama karyawan ini nih gitu kan, ada nggak gitu? oh kayaknya enggak Ustaz. Enggak. Kalau itu. Apa emang di rumah udah disediain calon? Kalau calon sih kayaknya belum. Oh, belum? Belum. Oh, berarti pemirsa ini santri sekaligus kerja belum ada calonnya. Ya, ini namanya Agus Nandi. Nanti kalau memang pengen nyari orang yang pekerja keras, ya terus rajin ngaji, ya ini pilihan tepat ini pokoknya ini. Amin, Saya amin. rekomendasikan ini. Santri dari Alisan ini langsung ya, pokoknya ini. Namanya Mas Agus Nandi. Ya, Kang Agus Nandi. Ya. Nah, yang sekarang kan Agus tinggal di pondok nih Gus ya. Meskipun di pondok ini belum aktif karena adanya pandemi corona Betul. ini.
Iya, sebenarnya sih saya emang ngusulin terus sama Kiai. Saya bilang, Kiai ini gimana anak-anak, apakah udah boleh tinggal di sini nih di pondok gitu kan? Akhirnya Kiai jawab, tar dulu dah gitu kan, masih corona nih gitu kan, takutnya kenapa-napa gitu, takutnya nanti ntar ada yang kena, terus imbasnya kena pondok kita gitu kan. Betul. Jadi pondok kita masuk koran kan kurang bagus nantinya kan begitu kan. Iya. Ya jadi ya Kiai mencoba menghindari hal-hal seperti itu gitu dengan cara ya udah tetap ngaji, memakai protokol kesehatan gitu kan, pakai masker. Makanya mas saya sering kali ngecek kontrol setiap malam begitu, emang begitu. Saya pakai masker, pakai masker pulang aja begitu. Karena apa? Takutnya Gus ya, takutnya nanti ada orang yang tukang ngecek masker tuh datang gitu kan. Iya. Nah itu repot jadinya. Makanya itu emang saya tekankan, ya ngaji tapi tetap mengikuti prokes. Iya. Protokol kesehatan Betul. gitu. Iya, makanya kan ya karena bentuk rasa sayang juga saya sebagai pelayan santri kepada santri saya gitu. Ini rasa sayang saya gitu. Nah, terus selama tinggal di pondok Gus ya, ada gak keinginan pengen ngekos mungkin, pengen keluar dari pondok gitu? Ada gak keinginan seperti itu kira-kira? Maksudnya ada harapan ada pikiran-pikiran seperti itu enggak? Kadang suka ada Pak Ustadz. Suka ada. Kadang saya suka istilahnya mungkin putus asa gitu ya. Soalnya apa ya gitu. Kalau saya perhatiin ya dengar cerita teman saya yang dulu kerja terus sambil kuliah gitu. Ya alhamdulillah sekarang dia berhasil ya. Dia istilahnya perjuangannya bener-bener gitu, bukan leha-leha. Pokoknya istilahnya nggak ada waktu yang kebuang lah gitu, bener-bener dimanfaatkan untuk mulai dari manajemen keuangannya dia berusaha nabung gitu kan, terus waktunya nggak boleh ada yang kebuang, nggak ada istilah main lah gitu kan dalam perjuangannya semasa dia kerja sambil kuliah gitu kan, dia kuliah. Nah saya bercermin ke diri saya, wah kayaknya saya perjuangannya nggak, saya bener-bener banyakan leha-leha, saya tukang tidur. Sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak waktu yang kebuang ya. Udah berapa lama mungkin, udah 3 tahun lebih lah mungkin saya istilahnya mondok, rasanya ya gitu-gitu aja gitu ya, maksudnya nggak ada perubahan, soalnya kurang serius gitu Ustaz. Akhirnya saya kayaknya saya cuma buang-buang waktu aja di kalau kayak gini mah. Malah nantinya takutnya ntar malu-maluin kalau udah di ujungnya gitu. Apa mending berhenti aja dah gitu, mondok, serius kerja gitu kan. Tapi di sisi lain saya suka hati kecil gitu kan. Udah harus istiqomah terus jalanin jangan suka putus asa, karena belum tahu kan di depannya kita ada ya istilah, saya pernah lihat kayak foto-foto motivasi gitu kan. Dia orang yang ngegali berlian gitu kan. Dia terus gali akhirnya sebentar lagi, padahal dilihat sebentar lagi di depannya itu ada berlian gede banget. Tapi ya keburu putus asa, balik lagi dia akhirnya menyerah. Tapi orang lain terus ya, akhirnya dia yang dapat, orang lain yang dapat berliannya itu. Saya suka kepikiran, kadang-kadang takut seperti itu, ya udah jalanin. Jadi emang ada pikiran pengen keluar gitu ya? Suka ada sih. Ya karena terbentuk dengan kerjaan juga gitu ya? Iya betul. Pasti kan kalau dihitung pasti kan lelah banget gitu Gus ya? Kira-kira lelah nggak gitu? Ya. Pagi berangkat kan ya kerja nih, terus pulang sore langsung ke pondok ngaji, pasti kan lelah banget gitu ya? Betul. Kalau lelah saya, tapi saya sebenarnya orangnya apa gitu ya, suka seneng yang namanya semangat gitu. Tapi di sisi lain suka males juga, saya pemalas juga Mas. Jadi akhirnya kurang efektif gitu dalam perjuangan yang namanya kerja sambil mondok tuh kayaknya walau alam gitu masalah berhasilnya gitu. Ya pokoknya bersyukur aja lah, istilah kata aku sudah capek di kerjaan nih Gus ya. Andai kata nih pondok saya buat ketat nih, masalahnya kan gini, pondok pesantren dibangun memang kiai yang bangun, cuman yang namanya mengasih mandat itu memang dari kiai langsung, cuman kan yang bergerak kalau kagak saya Ustadz Fahrul.
Betul. Itu. Jadi yang banyak menumpahkan beban pikiran gimana tata tertib santri sebagai macam itu kegiatan di pesantren itu ya bisa dikatakan dari saya atau dari Ustaz Fahrul begitu, istilah kata begitu. Betul. Andai kata mas saya perketat, wah tambah puyeng kamu Gus. Betul. Beneran. Betul. Karena apa tujuan saya awalnya? Pondok kita kan diisi dari berbagai macam pengajar-pengajar dari berbagai macam pondok. Betul. Ada yang dari Tebu Ireng, Betul. ada yang dari Pelosok, ada yang di Jakarta cuma ngaji doang gitu tapi kan pinter, ada yang dari Lirboyo gitu kan, macam-macam itu pondok gitu kan, ada yang dari Gontor bahkan ada. Betul. Ya kan. Nah itu emang kiblat saya pondok pesantren saya pengen bawa ke situ, ke mana, ke ke kiblatnya ke Jawa Timuran begitu istilah kata. Betul. Dengan berbagai macam peraturan yang ketat begitu. Memang perlahan-lahan memang saya terapin begitu, cuman kan saya melihat kondisi di Jakarta. Betul. Karena santri di Jakarta nggak bisa dipukul rata disamakan dengan santri-santri di Jawa Timur gitu. Betul. Iya, kalau di Jawa Timur kan ya maaf semisal ada kegiatan itu kan full dari pagi, dari jam 6 tuh udah mulai ngaji terus tuh nggak ada waktu jeda sedikit pun buat ngapa-ngapain, nggak ada, kan cuma makan mandi itu doang. Betul. Itu dibuat full. Andai kata di pondok pesantren kita saya terapin seperti itu, bubar Gus santrinya Gus. Beneran bubar. Betul ya. Bubar ya, nggak kuat gitu, belum kuat gitu. Betul. Iya, karena nggak sama kita, nggak bisa menyamakan begitu. Bahkan suatu ketika kan di pesantren kan emang saya larang bawa handphone ya. Betul. Waktu itu pernah ada yang ketahuan beberapa santri bawa handphone, saya bilang begini, ini HP saya sita, nah gitu. Andai kata Paul pengen dibalikin, ya kamu hafalin jurumnya sampai habis. Kalau kagak tasrif sampai habis, saya bilang begitu. Yang kedua opsinya, HP saya balikin sekaligus kamu saya balikin ke orang tua. Tinggal pilih yang mana. Kamu mau ngapalin tapi apa saya balikin HP-nya, mau duduk lagi di sini, atau yang kedua, kamu bersikukuh pengen ambil HP kamu juga, tapi dengan syarat kamu saya balikin juga ke orang tua kamu. Artinya saya boyongin begitu. Akhirnya apa? Ya mereka ngambil yang kedua. Ya kan kita bisa lihat kualitas santri itu bagaimana di sini. Iya. Andai kata saya terapin langsung dengan hukum-hukum kayak seperti di Jawa Timur, saya ringkus HP-nya, saya banting di tempat, saya takzir orangnya dengan hukuman seberat-beratnya, kan nggak mungkin. Iya. Bahkan saya sampai mikir semalaman gitu saya. Kadang saya, ya jujur aja Gus, kadang saya sedih gitu mikirin santri itu, sedih banget saya beneran ini. Ya Allah, kata saya hukuman apa yang pantas gitu. Ya, enteng gitu tapi memberikan efek jerak begitu. Ya masa iya saya gebugin tuh bocah kan, aduh kata saya. Enggak seperti itulah kan begitu. Ya karena cara mendidik di Jakarta dengan di Jawa Timur mungkin beda gitu kan. Betul. Makanya mas saya pertimbangkan sekali itu bagaimana hukuman-hukuman yang pas buat santri di Jakarta begitu. Betul. Iya, saya bingung sendiri nih apa ini petunjuk hukumannya apa gitu. Saya sering kali berdoa gimana petunjuknya ini, gimana yang enaknya gitu kan. Iya, akhirnya apa ya udah. Saya bisa ngelihat kualitas santri di Jakarta seperti itu, terlebih di pondok pesantren Al Ihsan kan begitu. Jadi ya namanya pondok kan gak semuanya orang keluar dari pondok atau pondok itu kan bagus-bagus. Betul. Iya, maksudnya tertib dengan peraturan itu enggak semuanya seperti itu santri. Jadi ada beberapa santri yang mungkin ya bader lah gitu kan, ya macam-macam lah. Betul. Ya namanya santri kan ya. Iya. Makanya oke dalam kita kerja sambil ngaji itu kan pasti kan lelah gitu. Makanya saya pernah buat tulisan di belakang baju itu yang aku ngaji maka aku ada apa tuh, masih ingat gak kata-katanya? Imam Syafi'i Iya itu. gimana, masih ingat gak kata-katanya? Kalau tidak merasakan lelahnya belajar Walaupun sesaat. walau sesaat, maka bersiaplah mencicipi kalau saya gitu dah. Ya, kehinaan di masa depan lah gitu ya gitu. Kebodohan kehinaan di masa depan. Iya betul Iya. ya. Salah seperti kurang Gitu. lebihnya gitu. Itu makanya emang banget Gus. Quotes dari Imam Syafi'i itu punya roh kuat banget itu. Betul. Jangan ya. Iya. Kalau nggak belajar sebentar doang gitu ngerasain lelahnya begitu, iya siap-siap aja. Dia bakal menelan kehinaan di masa depan begitu, sepanjang Betul. hidup kan begitu. Betul. Iya. Ya namanya kita orang belajar kan pasti lelah. Ya begitupun kerja. Betul. Lelah Gus ya. Ya makanya Kiai sering kali bilang kan begitu. Lebih gampang mana? Nyari ilmu sama nyari duit Gus. Saya tanya ada. Betul. Lebih Dari gampang duit. mana? Nyari duit kan ya. Yang mana Kiai sering kali bilang begitu, nyari duit gampang. Tinggal musim hujan nih, ya musim hujan. Iya. Tinggal bawa payung gitu, ojek payung kan dapat duit. Ojek Ya. payung lumayan. Ya, kalau nggak musim hujan tinggal cari apa?
mungutin plastik tuh, Iya, ke betul. aqua gitu kan, Aqua. timbang, dapat duit. Tapi kalau ilmu kan enggak, Ya betul, susah Gus. susah. Ya enggak. Betul. Belum ngapalin lagi, belum belajarnya gitu kan. Iya. Betul betul. Di pesantren seperti itu. Makanya saya kadang suka suka ya namanya manusia ya wajar. Saya suka mangkal Gus, gedek begitu. Iya. Gedek, istilah kata gedek begini. Banyak sekarang kita lihat ustadz-ustadz yang dadakan tiba-tiba hadir itu di media sosial. Tapi nggak pernah mondok. Gitu. Itu masalah begitu. Kita kan di sini ngapalin jurumnya sampai kontak-lentuk, jungkir balik ya. Iya. Ya Allah, itu loh Gus, masalahnya gitu. Betul betul. Iya. Tapi tiba-tiba ada ustadz dadakan mencoba menafsirkan ayat macam-macam aneh-aneh kan begitu, nggak pernah mondok gitu kan. Ya makanya kita menghindari seperti itu gitu kan. Istilah kata ya kita lihat orang yang kagak orang yang mondok aja nih Iya. masih bisa keblangsak tuh. Iya kan, masih bisa Iya. nyungsep gitu Iya, kan. betul. Apalagi yang kagak Kagak mau. mondok. Kan gitu masalahnya. Iya. Nah, untuk ini Gus, untuk di pondok pesantren gitu. Awal tahun 2017 kan masuk ya? Iya 2017 September. September masuk ya? Iya. Iya, itu di pondok pesantren Sahabat Ihsan gimana awal-awal pertama masuk mengalami masa fase-fase di situ sebagai santri awal-awalnya? Ya awalnya Yang dirasakan apa? ya gimana ya? Jadi terutama pas ngadepin teman-temannya yang pas angkatan pertama itu, saya jujur aja, maksudnya orang-orangnya istilahnya kayak preman semua. Preman semua ya? Iya maksudnya bader-bader. Iya, benar. Sampai saya kadang istilahnya stres gitu kan. Soalnya pas saya pengen contohnya udah capek gitu kan, terus habis ngaji tuh pengennya tidur gitu kan. Tapi anak-anak kok suka begadang tuh maksudnya mending kalau cuman mungkin ngobrol yang nggak apa-apa. Itu suka begadang sampai main sarung apa gitu ya. Sampai jadi orang mau tidur tuh nggak bisa lari-larian sampai ada kayak istilahnya ya namanya sekamar bareng-bareng gitu kan, orang mau tidur dia malah lari-larian teriak-teriak kok segala kan, main sarung, wah ada yang keinjak. Saya pernah sekali tuh di kayaknya lagi main apaan gitu kan, nggak tahu itu saya lemari saya jatuh sampai ketiban saya, aduh nibarin saya lemari sama anak-anak lagi begadang, tahu jam 12 malam apa itu. Saya mau mau ngambek, bukan masalah nggak beraninya ya, saya udah bocah-bocah sih itu juga. Cuman saya suka inget juga waktu itu masih kuat itu tekad saya pengen benar-benar dah serius. Tapi pernah nggak emosi pengen berantem gitu pernah? Ya paling emosi tuh, kalau emosi saya paling gebrak lemari gitu. Lemari. Iya kalau saya Kalau mari gebrak-gebrak aku sih gue ngerusak inventaris pondok gitu namanya. Bukan, Waduh, mari gebrak-gebrak ini. Saya jujur meskipun contohnya saya berani sama orangnya, tapi saya suka mikir 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu kan. Soalnya suka dibilangin kan sama Paki waktu itu, katanya kalau ada yang berantem dua-duanya dikeluarin katanya gitu kan. Saya waktu itu ya maksudnya jangan sampai berantem pokoknya mau apapun itu. Tapi karena saya punya pikiran jangan sampai berantem, kayaknya anak-anaknya mungkin diuji gitu ya istilahnya itu. Tapi anak-anaknya kayak itu gitu, kayak suka ngajak berantem secara tidak langsung gitu ya, ambil main-main gitu yang bikin emosi gitu kan. Tapi saya berusaha sabar meskipun ya susah juga. Saya pernah tuh lihat Gimana? si Wahid guys, waktu itu dia masih kecil, dia itu nama siapa gitu, sampai nangis. Sampai nangis. Iya benar. Iya. Sampai nangis. Diusilin gitu. Kan lu sampai suka jailnya tuh odol. Ya saya tahu tuh nyamuk rawa yang dari lidi tuh dibakar. Kan menyengat itu ya? Iya benar. Iya itu. Suka ada yang nangis. Iya, iseng-iseng emang bener-bener bocah-bocah pesantren tuh, iya bener. Namanya seringkali kayak begitu. Nah, ada yang usil,
cepat mati santri begini. Iya, Iya kan ya? betul, betul. Iya, begitu kan ya? Iya. Yang kayak gitu di tali begitu tuh, iya. Iya, makanya hati-hati kalau sama santri nih, ngusilin santri nih ya. Sama santri kan dia doanya mustajabah tuh. Orang yang mukim tuh doanya mustajabah, Gus. Makanya jangan sekali-kali ada ngusilin santri gitu. Entah pakai odol, dibakar pakai lidi gitu kan ya, panas. Kan usul namanya. Andai kata dia berdoa nih, ya Allah, matiin tuh orang. Bisa aja mati loh, Gus. Langsung ya. Langsung mati bisa, nah ketabrakan kan begitu masalahnya. Betul, Iya, betul. iya tidak. Iya, jangan sampai ngusilin santri tuh. Jahatin santri begitu, iya. Nah, ibarat kata mapram, ngospek santri itu. Iya, jangan sampai begitu dah. Iya, meskipun kakak kelas lah ya. Ya enggak sepantas lah seperti itu kan. Iya, namanya betul. kakak kelas kan. Ya harusnya memberikan contoh yang terbaik lah buat adik di kelasnya kan Betul. begitu. Iya, dulu sih emang saya pada waktu rokan tuh pojokan di atas tingkat 2 tuh kan banyak sampah rokok, puntung rokok banyak Iya. banget itu kan. Kalau yang merokok mah mungkin banyak. Iya. Emang pas awal seperti itu banyak santri-santri yang agak beres ya. Saya ingatnya semen nama satu doang, Bonang. Enggak tahu siapa nama aslinya itu. Si Bonang. Anas kalau nggak salah. Anas. Anas. Nah, sekarang jadi namanya Anas ya. Sekarang ada yang namanya Anas juga kan. Ada juga. Namanya si ini, siapa namanya? Husen. Buset nih, tapi Anas bener ini ada bener yang ini kan. Alhamdulillah iya, ya, bener. soleh kayaknya Iya, orangnya. orang soleh Soleh yang ini, ini yang- Anas ini. Iya. Kalau yang dulu kan begitu, saya masuknya ke atas tuh pakai kaos, kayak rocker gitu. Pakai kalung, Betul. pakai gelang, pakai kaos gambar tengkorak gitu, pakai Betul, warna pensil. betul. Saya cabut aja nih, saya tarik gitu Gus, apa namanya? Kalung. Kalung saya tarik. Iya. Kamu sini mau ngapain? Jadi preman apa gitu. Iya, akhirnya saya bilang begini. Besok kamu sini sama orang tua kamu bawa ke sini, nemuin saya bilang gitu. Iya Pak Ustadz. Akhirnya apa besok kagak lagi udah nggak datang lagi. Iya, boyong dengan sendirinya. Betul. Itu. Iya. Itu gimana? Selama nggak ada saya itu gimana? Apa namanya anak-anak? Mungkin semuanya sendiri kada waktu itu. Ya, betul. Hmm. Kan Pak Ustadz itu tuh sering ke Jogja ya kan, pas di sini ya. Kalau pas di sini justru saya juga ngerasa alhamdulillah gitu aman gitu. Jadi anak-anak tuh kayaknya hati-hati gitu kan. Tapi kalau pas lagi ke Jogja kayaknya merdeka kayak gitu. Merdeka gitu ya. Iya. Tapi ya maksudnya suka ada yang kan jam 10 tuh katanya gerbang kunci kan. Kalau itu teh. Tapi ya ada yang naik gerbang loncat, nggak tahu main kemana gitu kan. Jam 12 malam loncat gerbang. Enakan ya nggak ada saya ya gitu Iya, ya. kadang-kadang betul maksud. Kalau nggak ada saya berarti pondok udah kayak kos-kosan berarti ya. Betul. Ya alhamdulillah masih ada pengajiannya, Gus. Kalau pengajiannya apa? Iya, kan masih ada. Betul. Dia kata cuman montok tuh nggak ada pengajian, dia bener jadi kos-kosan gitu, Gus. Betul. Di hotel kali. Dibayangin aja lah, montok di alisan jajalin ya. Makan enak ya enggak? Betul. Nah, pagi kadang makannya apa tuh, Gus? Pagi itu. Nasi goreng. Nasi goreng. Lauk-lauknya paling telur, paling anu telur deh ya, paling minimal Paling ya. ini. Minimal telur dah. Telur. Paling enak daging, ayam gitu kan. Ya dan saya nyantri di Jawa Timur. Makan begitu Gus jarang Gus saya Gus. Beneran ya Allah kata saya. Kok nggak pada bisa bersyukur gitu jadi santri di Jakarta gitu. Betul. Tempatnya enak, nyaman gitu kan. Enggak kumuh, enggak gitu. Tapi maaf pesantren saya bener-bener apa ya, tempat tidur ya nggak dipikirin gitu Gus, kayak nggak memperhatikan banget lah, memperhatikan itu. Tempat tidur itu. Tidur di mana aja udah saya dulu kayak gitu. Tidur di lorong, di musola, di mana aja. Jarang di kamar. Paling di kamar cuma ngambil baju. Ngambil tempat mandi. Tuh, makan ya lah kadarnya. Paling enak lauk ya Selasa itu. Hari Selasa tuh lauknya sop gitu, walaupun cuma isinya pakai kubis kayak kol gitu, di sop itu udah enak banget sama tahu. Udah nikmat banget makan begitu. Iya. Paling kalau makan enak ketika waktu baru kiriman tuh dulu dari Kiai, ini baru dikirim nih di apa namanya di telepon gitu kan, dari sana udah dikirim begitu. Udah makan enak gitu. Ya, kalau di sini kan alisan tuh makannya enak ya kan. Betul. Kamar mandinya ya enak gitu. Ya Allah, enak banget. Enak banget Gus, beneran Gus. Bersih kan gitu. Betul. Iya. Tidur pakai apa itu? Hambal ya? Hambal. Pakai hambal. Nah, sana belaparan pakai hambal saya tidur, Gus. Iya. Sejadah. Sejadah. Ya, karena sejadah saya butuh buntel. Buat bantal. Kalau kagak buat bantal, paling buat bantal lu pakai anuan, Gus. Pakaian kotor. Saya masukin sarung, buntel-buntel. Oh, iya. Nah, itu buat bantal kayak gituan, iya. Kreatif juga ya. Iya, kadang kalau tidur pakai alas itu udah apa namanya sejadah tidur begitu itu. Ini sejadah buat tidur, buat sholat, buat ngapain aja deh itu sejadah. Iya. Kalau sini kan enak, pakai hambal, ya kan? Sini mah suka
Ada yang bawa kasur. Oh, bawa kasur ya? Ngapain? Bawa kasur sehari juga di sana udah hancur. Iya. Ada apa sih ada yang bawa bantal ya kan ya? Ada yang bawa bantal. Iya, nikmat banget sebenarnya di Alisar tuh. Tinggal dua doang udah. Ibadah, ngaji itu doang sebenarnya kan enak. Teratur begitu. Iya, nanti kata kalau misal disamain dengan di sana itu, waduh, nggak bisa Gus di sini Gus. Iya, nggak betah. Iya. Mungkin dari orang tua santri, aduh kok tempatnya begini. Misalnya tempatnya nggak bagus kan pasti ada komentar-komentar seperti itu kan. Kok begini gitu kan. Ini nggak bisa dipukul rata. Betul. Nah, gitu. Iya, jadi kalau saya ya bukannya saya sama atau apa gitu Gus, kalau saya lihat pengalaman saya begitu, saya montok dulu tuh bener-bener susah gitu. Betul. Istilah kata ya tidur ya kurang nyaman gitu kan, terus apa lagi tuh mandi yang ngantri gitu. Iya, kalau mandi tuh kan ngantri, jadi misal kamar mandi nih ada orang di dalam kan ngantri banyak orang santri itu. Iya. Jadi kita namanya kamar mandi kan pasti kan ada ininya nih Gus, apa namanya, ada temboknya gitu ya. Tembok. Itu naruh ada gayung di atas itu. Iya. Gayung satu siapa, gayung kedua siapa, berderetan tuh. Keluar masuk dia begitu. Ya sambil ngerokok sambil nongkrong begitu, jongkok di kamar mandi, nungguin orang mandi. Itu. Iya. Kamar mandi ya kotor gitu. Iya, kadang maaf ya. Kadang ada kotoran tai di mana aja begitu ya, kagak di WC. Aduh, parah bener pokoknya dah, sampai baunya tuh udah kering begitu tainya. Iya. Kos ini kan teratur. Betul. Iya, gitu. Enak gitu situ. Iya, tapi kalau saya lihat ya Agus sendiri emang ya luar biasa istilah kata saya gitu. Luar biasa artinya Alhamdulillah. ya banyak orang yang datang dari luar Jakarta kan ya cuman mencari apa ya pekerjaan doang gitu. Iya. Tanpa mengikuti pengajian kan begitu istilah kata. Ya bolehlah kita istilah kata ya ibadah gitu kan, tapi kan ya kita balik lagi kalau emang kita ibadah tanpa didasari ilmu kan nggak apa namanya? Nggak sah. Ya nggak bisa diterima amal ibadahnya kan begitu. Betul. Ya wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin gitu kan. Amaluhu mardudatun la tuqbalu kan gitu. Betul. Ya. Siapa saja orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu gitu kan. Amaluhu mardudatun, amal-amalnya ibadahnya bakal ditolak. La tuqbalu enggak bakal diterima. Artinya kan ya kita beribadah harus dasar dengan ilmu. Betul. Gitu. Ya, karena semuanya apa yang kita lakukan pasti kan puncaknya fikih semuanya. Iya. Ada hadis kan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, muslimatin. Muslim laki-laki dan perempuan gitu. Berarti kan semuanya, mau lu kerja kek, mau kerjaan lu mancing kek, lu desainer komputer kek, tukang bikin apa gitu, aplikasi sebagai macam pekerjaan, tapi tetap balik lagi lu wajib nuntut ilmu ngaji gitu. Tapi sekarang kerjanya kan nggak begitu. Betul. Tapi gimana Gus? Kalau di tempat kerjaan Agus gimana? Maksudnya gini Gus, keluangan untuk beribadah ada nggak? Maksudnya di kerja tuh ada seperti rohis gitu, rohani Islam gitu, ada nggak kayak gitu? Kayak apa namanya, siraman rohani buat para karyawan ada nggak di situ? Waktu itu ada. Ada ustadznya gitu? Kalau ustadznya, jadi Apa Agus sendiri ustadznya kali? bukan. Oh bukan. Jadi kalau ustadznya bukan itu, nggak dari luar gitu kan, tapi yang saya tahu waktu itu kakak saya, Kang Sam itu dia termasuk istilahnya panitianya gitu ya. Ada juga beberapa itu. Jadi tiap Jumat sore gitu ya sebelum pulang ada kayak di ruang meeting gitu kan, gitu dia yang muslim tahlilan gitu, terus makanan ada dananya dari itu, Dari PT. ya. Nah, gitu. Tapi kayaknya sekarang saya jarang lihat lagi, udah nggak aktif lagi. Udah aktif lagi. Iya. Kenapa bisa begitu? Tahu sebabnya? Apa? Kalau masalah kayaknya gini nih ceritanya. Itu tadi waktu itu kayak ada kan ya namanya di ruko gitu kan, mungkin gedungnya gedung lama apa gitu. Kayaknya suka ada penampakan kayak gitu. Penampakan gimana nih? Kayak ya nggak tahu ya, makhluk gaib gitu, suka ada yang ngelihat gitu kan.
akhirnya ya kayaknya diaktifin kayak gitu Ustaz. Jadi yang Artinya diaktifin gimana? yang muslim bikin forum buat pengajian gitu Pengajian. tiap hari Jumat gitu Karena kan. ada penampakan begitu. Kayaknya kayak gitu deh. Awalnya begitu. Iya makanya sekarang kurang aktif. Terus yang kayak maaf nih Kristen gitu kan, dia ada juga gitu. Ada juga. Ada kajiannya juga dia Iya gitu. kayak menurut versinya dia juga. Itu yang balik lagi ke penampakan itu. Agus sendiri pernah lihat. Alhamdulillah belum pernah saya. Tapi kalau dengar cerita-cerita penampakan seperti apa? Apakah laki-laki bentuknya atau perempuan atau bagaimana? Bentuknya tuh. Ya kayak ya jin lah mungkin gitu, jin. Ya kayaknya ada yang suka apa ya gitu. Kalau menurut dengar cerita ya orang-orang lama ya yang lama di situ waktu itu, kayak ada apa suara jalan kan empat lantai itu pakai tangga, nggak ada liftnya gitu kan. Jadi kalau orang jalan tuh kedengeran di tangga keplak gitu kan. Ditungguin di bawah orang yang nggak ada. Nah, itu suara doang tepak-tepak gitu. Suara doang gitu kan Itu sering. di asrama atau di mana? Iya itu di kantornya. Di kantornya. Kan kalau di gudang lantai 1 gudang, lantai 2 itu finance Nah, orang keuangan gitu. Lantai 3-nya ruangan bos. Lantai 4 nah itu mes. Mas. Nah kadang sih memang kan di lantai 4 orang pada nginep gitu kan maksudnya. Suka ada ya suara gitu terus ya ada kayaknya yang pernah lihat kayak ada maksudnya kunti apa gimana gitu kan kurang tahu gitu kan tapi ada yang hitam katanya gitu kan. Kalau kesurupan sih kayaknya belum pernah. Gak pernah. Iya Tapi cuma nggak penampakan iya suara pernah kayak gitu. gitu kayak ada suara yang manggil, sering ada yang manggil katanya. Manggil nama atau manggil apa tuh biasanya? Iya Gue gitu atau gimana? manggil nama gitu kan. Oh gitu. Kayak ada yang lempar gitu katanya. Hmm. Tapi saya sendiri sih kan pernah tuh di situ di mes sebelum ke kan saya masuk 2016 itu setahun di mes sebelum ke pondok 2017 ya kan 2017 September. Nah saya setahun lah di mes. Saya alhamdulillah belum pernah mau jam berapa aja jam 3 jam itu belum pernah saya belum pernah nemuin Belum nemuin ya? ya. Tapi katanya ada waktu itu ya makanya diaktifin itu. Ya tipin pengajian Iya seperti itu. sekarang tapi nggak ada lagi itu Nggak ada lagi. pengajian ini. Iya sih mas secara pandang gaib ya saya nggak mengetahui banyak seperti itu Gus. Cuma selama saya mengkaji ilmu psikolog ya seperti itu. Terkadang namanya orang kan mungkin dia lagi jalan sendirian atau tinggal sendirian di suatu mes suatu kos-kosan kadang kan bisa pikirannya menampakkan hal-hal yang seharusnya nggak dia tampakkan begitu. Istilah kata begini, kita jalan-jalan misal sendirian ada perasaan kok kayak ngikutin gua nih. Pernah begitu nggak? Kayaknya kalau saya pernah sih. Nah itu kan karena istilah kata dia menampilkan gambaran dari luar dimasukin ke dalam dirinya gitu. Sebenarnya sih nggak ada kayak gitu sebenarnya, hanya dari perasaan kita doang, persepsi kita aja begitu sebenarnya. Tapi mungkin kalau masalah emang gaib-gaib penampakan gitu ya wallahu alam lah mungkin ada gitu. Saya nggak bisa menanggapi secara serius hal itu gitu. Tapi saya melihat dari kacamata psikolog aja begitu. Betul. Iya. Tapi ngomong-ngomong Gus ya, itu tau nggak itu dihidupin terus lampunya. Iya. Kenapa? Itu kan ada penampakan di situ. Oh. Saya jadi merinding Mas. Merinding? Asli. Iya. Situ pernah katanya ada ini abang ipar saya Bang Balia. Musola Nur. Itu awalnya lampunya dimatiin terus. Iya. Nah, ketika dia lagi masukin motor, saya belum nikah sama Kalulu belum. Masukin motor ke sini, dia ngelihat ada perempuan kayak pakai mukena. Iya. Lagi goyang-goyang begini. Tuh. Iya merinding saya bacanya. Goyang begini di situ. Nah, terus dia ngomong sama Ibu Haji, gitu kan. Ya Bu Haji kan orang tua. Iya. Ya Bu Haji sih biasa aja mungkin gitu kan. Ya doanya banyak lah Bu Haji kan begitu. Ya Ibu umur
mertua saya, banyak amalannya dia, banyak baca-bacaannya sih biasa aja. Cuman nanti udah, jadi akhirnya solusinya apa? Itu dihidupin terus lampunya. Betul. Gitu. Oh. Tuh. Dihidupin terus di situ. Karena katanya emang di situ ada kayak ada cewek begitu. Kayak cewek yang mau kena begitu. Iya. Kalau juga katanya pernah begitu katanya, malah di sebelah sini. Iya. Sebelah kanan kita. Nah, jadi pas dia lagi buka pintu tuh kayak ada muka nyongok begini nih. Iya. Nah, Astagfirullah. buka pintu ini nih, nyongok begitu. Nah, gitu. Cuma saya sih ya biasa aja namanya. Saya belum pernah ngelihat seperti itu. Mungkin saya ada pengalaman sih, pernah ngeliat pengalaman seperti itu di Jogja, tapi kalau di sini selama saya di sini nggak pernah gitu. Cuman waktu kita podcast kemarin tahu nggak sama Iya. Wahid, Iya. itu saya bener jelas dengar suara Tapi bukan suara kita. kita. Saya benar-benar dengar jelas suara di situ. Suara apa? Kayak suara ada yang manggil, kayak apa ya? Asik nih gitu, asik nih gitu. Saya merinding juga nih, merinding. Beneran Gus. Asli. Makanya pas waktu ada menit keberapa tuh saya nggak natap Pak Agus sama Wahid, enggak, karena saya dengar suara jelas begitu. Entah suaranya itu masuk dari pintu musola atau dari sini saya nggak tahu. Pokoknya saya dengar jelas suaranya, makanya saya sempat bengong. Asik nih gitu. Oh. Iya, jadi kayak antara penggabungan antara suara laki dengan suara cewek gitu. Oh. Saya nggak taruh dengar jelas suaranya pas. Iya, saya dengar seperti itu, samar-samar begitu suaranya gitu. Iya. Nah mungkin orang kontrakan kali asik-asik nih begitu, saya juga nggak tahu deh. Iya. Karena waktu itu emang podcast kita jam berapa tuh, jam 11-an mungkin ya. Sampai jam 12. Jam 12 lebih ya. Lewat. Iya. Iya, itu terkait seperti itu. Jadi itu sejarahnya. Kenapa lampu di musola sebelah sini dihidupin terus ya? Karena ada itu. Oh. Iya. Ya mungkin ini makhluk ini lagi memperhatikan kita gitu. Tapi selama itu ya nggak masalah selagi nggak saling mengganggu. Ya saya nggak setuju seperti acara-acara televisi itu. Iya. Ya kan, pakai meditasi segala. Iya. Orang lagi anteng-anteng tuh makhluk digangguin begitu. Iya. Itu saya nggak setuju. Kalau emang kita bener-bener berakhlak nih, ya kita pakailah alat sama yang di luar nalar kita, di luar alam kita pakai juga seharusnya. Nggak mestinya kita ganggu. Betul. Begitu. Iya. Kalau emang bener-bener ganggu ya jangan seperti itulah caranya gitu kan. Kayak segala dipanggil lah, kesurupan segala macam, mediator apa itu namanya. Mediator. Nah, ya kayak gitu ya. Sebenarnya saya nggak terlalu setuju acara-acara seperti itu gitu. Tapi karena konsepnya di sini Indonesia lebih suka seperti itu, ya menjadi rating yang tinggi gitu. Nggak bakal diberhentiin acara seperti itu. Sebenarnya kalau saya pandang secara filosofis filsafat itu nggak etis seperti itu manusia gitu. Biarlah dia punya alam sendiri, kita punya alam sendiri, nggak usah mengganggu lah gitu. Ya kecuali emang kayak waktu zaman itu kan Sayyidina Umar waktu yang sungai apa kering tuh. Iya. Ya waktu itu jin minta perawan-perawan seperti itu kan. Ya, Sayyidina Umar datang ke sungai itu, dibilang sama Sayyidina Umar, kalau minta begini sama perawan lagi, minta tumbal buat airnya ngalir sungai, awas lo digitu sama Sayyidina Umar. Akhirnya apa? Yang airnya keluar lagi, digituin doang tuh. Mungkin seperti itu bisa lah dikatakan seperti itu, kalau emang benar-benar mengganggu gitu kan. Tapi kan yang kagak etis ya seperti itu. Ya lagi diem aja digangguin. Iya. Dan coba jeda kita lagi tidur nih, lagi anteng, digangguin enak gak begitu? Wah, marah Kan? Iya. Istilah itu Gus. Iya, saya kurang setuju Betul. secara pandang saya sendiri lah, secara subjektif pribadi saya begitu. Iya. Kamu jangan ngesono aja. Iya, tenang aja, enggak apa-apa. Asli maksud saya udah suka. Enggak masalah Gus. Iya. Jadi gitu, saya benar-benar enggak setuju gitu seperti itu. Iya, mungkin di pondok pesantren kita juga ada yang kayak gitu. Pernah tahu? Kalau saya pernah di pondok tuh sekali, ceritanya saya sama Pak Ustadz Yusuf yang guru bantu Lirboyo sebelum yang ini, sebelum Pak Ustadz Sarkawi. Saya lagi ngobrol di depan aula tuh, tapi nggak nampak kelihatan itunya makhluknya ya. Kan di situ dekat ke WC, nggak ada orang. Cuman saya berdua. Tiba-tiba suara ada yang nyalain air, kenceng banget. Iya, nyala sekali kan. Saya jelas banget itu dengar. Baru kali itu kayaknya yang saya benar-benar itu. Terus diparanin sama Pak Ustadz Yusuf itu. Terus balik lagi. Ada apa Ustadz? Nggak ada apa-apa. Udah. Gitu. Jadi ada suara keran terbuka. Betul. Gitu. Ya kalau saya sih di pondok sih pengalaman ya selama ini belum tahu sih ya, karena emang saya kadang
kalau ngecek santri kan kadang subuh saya waktu itu kan ya. Betul. Itu pas saya ngecek pasti saya ya naik Gus, kalau lantai 4, lantai 3 saya puter-puter aja sih pakai senter gini kadang begitu, udah kayak pemburu hantu begitu ya, senter-senter aja begitu. Tapi nggak ada rasa apa sedikit pun rasa takut atau apa gitu. Saya lebih takut sama manusia sebenarnya Gus daripada sama setan. Iya. Manusia lebih sadis loh sebenarnya. Mulutnya kadang tahu gak mulut manusia gimana kalau misal itu gosip-gosip itu. Sebenarnya saya nggak ada takut-takutnya sama apa namanya sama makhluk seperti itu, enggak ya, meskipun awal-awal saya pernah ngalamin Gus ya, kemarin saya di Jogja tuh ya, saya ngeliat pocong yang besar itu. Emang saya takut sebenarnya, tapi ada yang lebih takut dari itu sebenarnya, ya manusia sendiri itu lebih takut dari manusia itu sebenarnya. Omongannya begitu kadang pedes sama manusia tuh ya, ada sadis, suka perang, suka membunuh. Iya betul. Ya, lebih sadis daripada makhluk-makhluk seperti itu gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Udah begitu aja setan disalahin nih gara-gara setan nih. Iya. Lagi yang ngelakuin setan disalahin begitu kan. Iya. Ngelempar batu sembunyi tangan. Brengsek banget manusia begitu itu. Iya, emang salah aja ngaku nggak usah bawa setan. Iya. Begitu masalahnya. Setannya nggak terima tuh. Iya, emang dasarnya setan diterjunkan ke mana muka bumi emang buat mengganggu manusia begitu kan. Ya tapi kan masalah sendiri kita sendiri juga sebagai manusia gitu. Lu ngapa terganggu? Emang terganggu ya udahlah. Nggak usah menyalahkan yang lain, ya salahkan diri sendiri lah gitu. Betul. Nah, setan kan begini itu lah. Pokoknya saya lebih takut manusia daripada apa namanya setan. Malu seperti itu Gus. Iya. Ya, makanya saya ngeliat sini ya biasa aja sih, enggak anu. Meskipun nanti ya, mungkin nampak goyang-goyang begini nih, jadi begini pakai mukena gitu, iya biasa aja lah. Iya. Saya merinding ya. Merinding ya? Iya. Nah, ini enggak karena dingin, karena AC-nya jadi dingin. Mungkin karena dingin juga terus kita seperti itu gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Hilangkan rasa apa namanya rasa takut dikit-dikit hilangin apa gitu. Iya. Pokoknya itulah, ini saya lebih takut apa? Manusia ketimbang apa? Makhluk gaib. Iya betul. Iya gitu. Kalau di pondok sih saya belum pernah berpapasan gitu. Nemu hal-hal yang seperti itu belum pernah saya. Belum pernah. Tuh. Kalau kita ngomongin masalah gaib emang gak ada habis-habisnya Gus. Betul. Iya gak ada habis-habisnya gitu. Banyak pasti punya pengalaman sendiri lah masalah gaib. Pokoknya itu aja deh intinya ya, masalah gaib. Ini sebagai intermezzo aja tadi, sebagai apa? Bumbu aja masalah gaib. Iya. Betul. Gitu. Tapi Agus balik lagi Gus. Sekarang ke Agus lagi saya tanya. Selama di kerjaan pernah nggak ngajak temen, ayo mondok yuk ngaji gitu, pernah? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Nah, kenapa belum pernah? Soalnya gimana? Kalau saya perhatiin ya, orangnya bapak maksudnya kayaknya ada sih mungkin yang muda ya. Kalau sekarang ya, waktu itu mah kayaknya saya paling muda deh teman tuh di antara, maksudnya sedivisi saya kan. Saya akrab ya yang satu divisi aja, divisi pengiriman gitu kan, kurir istilahnya. Tapi kalau yang lain saya belum pernah ngajak. Bapak-bapak semua kalau teman saya. Maksudnya ya kayaknya saya paling muda deh. Paling muda. Tapi teman-teman pada tahu Agus mondok? Tahu. Pada tahu gitu. Tapi pernah nggak sekali-kali mereka semua pada nanyain mondok di mana gitu? Ada gak sih misal orang tua yang pengen titipin anaknya gitu, pernah ada omongan seperti itu nggak? Titipin waktu anak itu pesantren alisan gitu? Ada waktu itu. Ada. Temen saya katanya sih anaknya tuh keluar SMP. Kata saya, dia katanya mau nyari pondok. Kata saya, kan katanya waktu itu rumahnya dia di Cibitung. Iya, kan terus kerja aslinya sih orang Cipinang juga sih orang situ. Nah, terus dapat kerja di sini. Katanya mau pada pindah ke sini. Anaknya juga udah lulus SMP katanya. Kata saya teh, ya udah dia waktu itu iya kan. Saya tanyain lagi mau nggak brosurnya. Kayaknya nggak jadi deh katanya. Nggak jadi akhirnya. Jadi ya. Tapi pernah menanyakan seperti itu gitu? Iya ya? pernah. Iya, emang kadang kalau namanya orang orang ngaji sambil kerja itu udah jarang di Jakarta yang seperti itu. Iya, kita lihat lah misal kayak Pak Ridwan tuh, Ustadz Ridwan. Betul. Pak Ustadz Rozin itu kan beliau udah pada punya anak. Ya, kerjanya jauh-jauh. Iya. Ya.
tapi bisa nyampe ke sini gitu ngaji gitu. Ya apa kita nggak malu yang sama yang sepuh-sepuh seperti itu kan begitu. Betul. Iya, masalahnya kan begitu. Iya. Untuk dari sendiri ada pertanyaan, Gus? Pertanyaan tentang apa? Apa aja, mau masalah tadi tentang gaib lah, masalah setan-setan nggak masalah juga ya. Mau nanya apa gitu mungkin yang ditanyain Kalau secara pribadi. Sebenarnya saya gini Pak Ustadz. Kalau itu kan mungkin boleh Pak Ustadz berbagi Apa nih, berbagi rokok? Rokok siap, saya bagi bukan. nih. Es ada. berbagi tips cara apa namanya tentang perjuangan biar lebih istilahnya lebih serius dalam berjuang gitu kan. Mungkin selama Pak Ustadz pas lagi monok gitu. Soalnya jujur aja saya ya kalau saya pikirkan renungkan kadang-kadang ternyata kayaknya saya bisa kalau itu saya lebih serius untuk memanfaatkan waktu gitu kan. Soalnya banyak banget waktu luang, apalagi sekarang nih ini musim corona gini ya. Subhanallah, kayaknya saya perhatiin waktu dikasih luang banget. Soalnya di kerjaan aja yang tadinya masuk jam 8 tuh. Keluarnya jam 5. Pulangnya. Ini dikurangi 2 jam. Masuk jam 9, keluar jam 4. Oh, kalau saya bisa memanfaatkan kayaknya istilahnya pelajaran atau ilmu-ilmu yang di pesantren untuk saya kaji kalau lebih serius kayaknya sangat mudah sekali. Nah, makanya saya bagaimana gitu caranya, mungkin Pak Ustadz bisa berbagi kalau dalam perjuangan harus mungkin begini. Gitu. Iya. Begini, Gus. Selama saya di pondok ya. Dulu saya mondok sama Ustadz Bisril. Iya. Berdua sama Ustadz Bisril. Waktu itu emang saya sering maaf sering cekcok, beda pikiran gitu. Walaupun kadang sering bareng terus, makanya teman-teman bilang saya udah kayak biji peler, maaf gitu, berdua terus gitu. Ya, makan berdua, kemana berdua gitu, jangan berdua. Tapi yang mereka lihat seperti itu, sering berdua, tapi saya sendiri sama Ustadz Bisril dulu ya sering cekcok, artinya cekcok pengen ini Gus, pengen cepet-cepetan siapa yang lebih bisa gitu menampilkan seperti itu gitu. Astagfirullah khairat. Iya, istilah kata gini, yang pertama ya resepnya kita harus punya saingan di pesantren. Saingan. Iya, kalau kita di pesantren udah merasa pinter nih, ya kan, merasa pinter, kita nggak bakal nambah ilmunya, nggak bakal jadi rajin ngaji karena udah merasa pinter. Iya betul. Yang pertama kita harus cari saingan nih, yang sekiranya ini orang pantas jadi saingan gua nih gitu. Ya, semisal di sini siapa yang paling menonjol, semisal namanya A gitu ya. Nah, saingan gua si A nih. Gua harus lebih bisa dari dia begitu. Ya. Makanya kalau dibilang santri itu kudu tawadu, seperti itu saya kurang setuju sebenarnya. Betul. Di pondok itu tempatnya untuk berlomba-lomba menampilkan diri begitu istilah kata. Kalau tawadu nih, istilah kata kalau dalam ilmu nih ya, dalam pesantren itu silakan kita harus berlomba-lomba gitu. Tapi kalau dalam masalah harta ini niatnya ke bawah, baru tawadu. Di pesantren nampilin semisal gue punya jam tangan bagus nih, sama gue BHS nih begitu. Itu nggak etis. Betul. Tapi kalau ilmu nih kita harus punya saingan. Kita harus semangat pertama. Ya. Semangat. Punya saingan. Cari saingan dulu nih pertama. Saingan dulu. Yang kedua, ya, sebagai santri yang seperti tadi saya bilang, waktu di kelas harus punya waktu khusus. Waktu khusus. Ya, ini yang membedakan khasnya kita dengan yang di luar, yang di pondok di luar. Ya. Makanya kalau kita lihat, sering saya lihat di mana di pondok Jawa Timur, kadang ada gus-gusnya tuh anak kiai itu. Ya. Tiap hari ya main-main aja begitu, main PS, naik motor gitu, kadang kan pergaulannya begitulah. Kelihatannya kok kayak jarang ngaji begitu. Tapi dia tiap malam punya waktu khusus sama bapaknya, sama pak kiainya. Ngaji mutola seperti itu. Lah itu kita pakai sebenarnya seperti itu, konsep seperti itu. Bolehlah kita kerja, mungkin main-main boleh, tapi kita harus punya satu yang membedakan diri kita dengan yang lainnya. Kita harus punya waktu khusus dengan kitab-kitab yang kita kaji. Tuh. Entahlah, mungkin setiap hari kita nentuin waktu, semisal barang 40 menit, 30 menit lah gitu. Entah waktu jam 11 malam, 12 malam kita buka sendirian gitu. Harus ada waktu khusus mutolaah. Itu yang bikin beda kita dengan santri yang lainnya, dengan pelajar di luar. Itu khasnya santri di situ harusnya. Harus punya waktu khusus. Ya kan?
istilah kata harus gimana sih kalau kita deketin cewek pasti kan perjuangan. Iya, perjuangan. Iya, pengen kenal cewek kan kita pasti apa namanya? Deketin temennya nih. Betul. Ya, deketin temennya. Kita kenal cewek, deketin temennya. Itu dia apa sih yang dia suka tuh. Nah, pengen ngasih hadiah apa? Oh, dia sukanya ini. Kembang, kasih kembang. Dia suka coklat, kasih coklat. Begitupun dengan kitab. Kita deketin kitabnya dulu, kita kagak paham, kita tanya sama yang paham. Sama guru kita, Pak Ustadz gimana sih pemahamannya, saya belum paham ini. Tuh. Itu cara deketin kitab sebenarnya begitu. Mudah aja sebenarnya begitu. Jadi santri jangan malu gitu. Jangan malu bertanya begitu. Iya, Pak Ustadz saya mau nanya nih begitu. Benar-benar kagak tahu ya, jangan ngetes. Kalau ngetes kudu adab namanya. Mungkin Pak Ustadz kagak tahu, tapi kan Allah tahu ngetes tuh. Betul. Iya, masa ngetes guru begitu kan begitu. Iya. Parah banget ya. Iya, parah banget begitu, jangan begitulah. Iya. Jadi yang pertama Pak Gus, yang pertama saingan. Yang kedua waktu khusus. Yang ketiga istiqomah. Arti istiqomah ya terus jejak di situ. Continue terus, berlangsung terus. Ya, itu. Istiqomah semisal. Istiqomah bukan begini pemahamannya. Gue sembayang di sop paling depan sebelah kanan. Ini sejadah gue di sini aja nih istiqomah. Bukan begitu istiqomah. Menurut saya. Istiqomah itu terus kita punya waktu berangsur-angsur terus belajar di situ. Istilah kata. Betul. Kita pengen ngaji apa nih? Kitab Fathul Qorib. Yaudah setiap hari Senin kita buka Fathul Qorib. Setiap hari Selasa kita buka kitab Hidayatul Mustafid. Hari Rabunya ini bagian kitab apa namanya? Misal Jurumiyah. Kemisnya kitab Tasrif. Itu harus punya waktu. Istiqomah gitu aja terus muter-muter begitu. Mau masuk kayak mau kagak yang penting buka aja di kitab begitu. Mau ngapalin kayak begitu. Betul. Iya. Pokoknya gitu aja dah. Yang keempat, ini doa. Jangan dilupain kita berdoa sama Allah gitu kan. Iya. Itu kan. Istilah katakan kita punya kehendak, kita ngaji gitu kan. Ya kan. Guru kita juga punya kehendak ngajarin kita begitu. Tapi semuanya Allah yang nentuin. Allah yang ngasih kan begitu. Iya. Kita rayu Allah, kita katakan begitu. Ya, pengen kita nyerap ilmu ya gitu. Seperti yang Kiai bilang, deketin Allah itu caranya gampang. Sholat sunnah, amal sunnah kan seperti itu. Iya. Puasa Senin Kamis gitu kan. Walaupun dulu emang saya sama 3 tahun mang puasa Senin Kamis gitu. Iya. Lihat itu seperti itu dulu saya begitu. Sama Ustadz Bisil juga begitu. Senin Kamis saya puasa gitu. Ini sekarang udah kagak puasa saya. Iya, udah gendut banget sih ini. Saya juga sih. Iya, udah gendut banget ini tuh. Puasa Senin Kamis kadang-kadang sih, tapi ya lagi malas mah. Biasanya saya kalau itu lagi pas punya duit tuh. Ada buat makan jadi nggak usah puasa. Iya, kalau lagi nggak punya duit baru puasa. Iya. Senin Kamis tuh. Iya. Emang begitu, Nabi juga begitu waktu Nabi Muhammad. Katanya ada sama Aisyah, ditanya, Aisyah ada makanan apa nih? Kagak ada Nabi, kita belum ada makanan. Ya udah dah, saya puasa aja dah begitu. Puasa sunnah itu, Nabi kan begitu. Betul. Iya. Apa gitu? Apa amal sunnah deketin tuh ya. Nah, yang selanjutnya yang berapa nih? Doa yang keempat ya? Keempat, 5. Yang tadi yang pertama apa? Saingan. Kedua waktu khusus. 3 istiqomah. 4 doa. Yang kelima ini apa ya Allah, saya lupa. Yang kelima itu sering musyawarah, diskusi sama teman. Iya, sering diskusi sama teman. Sering musyawarah, diskusi sama teman begitu. Iya, harus musyawarah terus, istilah kata begitu. Iya. Walaupun nanti ujungnya debat-debat ya nggak masalah lah, dikit debat begitu. Iya, gue paham ini, gue lebih paham gini, nggak masalah begitu. Yang penting musyawarah seperti itu. Ini syarat-syaratnya sih berat karena emang 5 syarat ini udah saya alamin semuanya begitu, makanya saya ceritakan, saya berbagi begitu. Nah, nggak mungkin saya ngomong seperti ini tapi sebelumnya nggak pernah saya lakuin begitu, karena sudah saya pernah ngelakuin, saya udah pernah ngalamin, udah saya amalin begitu seperti itu gitu kan. Iya kan, ya saya juga takut ada dalil kaburat maktan indallahi antakuluna ma la taf'alun, begitu kata Allah. Gede banget Allah, gede banget sama orang yang cuma ngomongin doang tapi kagak ngelakuin begitu. Gede banget Allah begitu itu. Ya makanya saya berbagi seperti ini karena jujur emang saya udah pernah ngalamin seperti itu, Gus. Gitu. Ya, yang ke-6 ta'zim sama guru. Iya. Disuruh sama guru, lakuin aja udah. Ya, asal disuruh deketin cewek, jangan. Iya, jangan. Kayak emang kecuali emang udah ada istilah kata
ada dari luar nih, Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong dong cariin santrinya buat anak saya yang baru dah, itu nggak apa-apa tuh, direkomendasikan dari Ustadznya langsung nih Agus nih gitu kan, bisa begitu. Gitu nggak apa-apa ada begitu ya. Iya, pokoknya apapun yang dilakukan yang diperintah seorang guru, seorang kiai, ustadz ya lakuin aja lah begitu. Iya begitu. Betul. Pokoknya sesibuk apapun kita coba kita utamakan gitu. Iya. Gitu. Kita berikan yang terbaik buat guru kita. Betul. Iya, kasih yang terbaik begitu kan. Kadang ada guru sukanya pijitin saya, bisa begitu kan, pijitin. Ada santri yang mijitin emang, cuman dibuat kagak enak, biar kagak disuruh-suruh lagi kan begitu. Iya, cobalah kita buat seperti itu biar enak, nyaman rasa kiai itu. Kiai senang begitu kan. Ya, kalau udah kiai senang nih, guru senang, itu insya Allah nanti gampang turun ilmunya kan begitu. Amin, amin, Iya. amin, amin. Kata Allahu yahtasu bi rahmatihi may yasha. Allah terserah mau ngasih rahmatnya ke siapa aja ya, terserah Allah gitu. Siapa tahu nanti rahmatnya turunnya ke Agus gitu kan. Amin, amin, Iya, amin. mungkin di pondok jarang belajar, jarang ngaji, tiba-tiba jadi orang alim ya, karena apa? Dia Amin, takzim sama gurunya kan Amin, begitu. amin. Iya, soalnya begitu. Ya coba itu aja dijalani syarat-syarat seperti itulah pokoknya, amal-amal seperti itu gitu. Ya walaupun berat ya coba perlahan-lahan jalanin seperti itu. Insya Allah, insya Allah. Ya, tujuannya kita kan berbagi begitu istilah kata. Ya. Dan saya pun emang merasa masih kurang Gus, masih kurang ya, ilmu masih kurang banget, saya merasa kurang gitu. Makanya saya meskipun saya ngisi di pondok saya tetap masih ngaji kok. Betul. Ya, kita balik lagi, namanya santri ustadz ya butuh namanya bidoah. Bido itu kan barang dagangan istilah kata. Ya, ustadz kalau cuma ngajar doang, ya, habis ilmunya Gus. Sama kayak gunung emas nih, dipacurin aja begitu, habis gitu lama-lama. Habis. Ya, kita harus punya bidoah. Saya begitu saya. Ya, seperti yang dibilang kiai saya begitu juga. Harus punya barang dagangan begitu. Ngajarin juga ngaji juga begitu, biar stok dagangan kita kagak habis begitu istilah kata begitu. Oh, Iya. iya betul. Mumpung masih ada ulama ya kita ngaji dah begitu. Pokoknya kita yang ngaji aja udah, ngaji sampai mati dah begitu istilah kata. Ngaji sampai mati. Iya, bisa sampai mati udah. Mau kita kerja kayak mau apa, tetap thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin. Wajib ngaji gitu. Mau di mana kita ngaji begitu istilah kata. Ya, berat Gus emang syarat seperti itu ya. Pokoknya dijalan aja lah semaksimal mungkin gitu. Insya Allah, Ustaz. Iya. Insya Allah. Kalau emang udah full ya udah kita serahkan sama Allah udah begitu. Ya Allah, saya udah berusaha banget nih. Udah terserah Allah bagaimana dah begitu. Iya. Dan terakhir, Gus, sebelum saya tutup ya Gus ya. Nah, Terakhir, apapun yang kita lakukan, kita ngaji di mana aja begitu, kita beramal apa aja, satu, ya, buat apa? Buat menyenangkan Allah aja udah begitu satu niatnya. Ya sekali-kali kita ngaji, pengen mendapat pujian, pengen mendapat bisaroh, salam tempel begitu, tahu salam tempel ya? Salam tempel. Ya, pengen duit begini ya, jangan seperti jauhin gitu kan, jangan seperti itu gitu. Betul. Satu aja niatnya udah kita cukup kita ngaji, kita beribadah cukup menyenangkan Allah aja udah gitu. Soalnya kalau Allah senang sama hambanya yang seperti itu, gampang apapun gitu. Kita minta diberikan kok. Amin, amin, amin. Iya. Baik, tetap istiqomah lah sebagai santri begitu. Insya Allah. Itu syarat-syaratnya gitu. Nah kalau lupa ya lihat lagi videonya ini gitu. Iya. Tuh. Iya. Ya tujuannya videonya kan gitu biar saling mengingatkan kan begitu. Iya. Mungkin sampai situ ya Gus ya. Tuh. Mungkin bisa kita sambung lagi mungkin di tema-tema yang lebih horor lagi mungkin bisa gitu ya. Insya Allah, Iya, insya iya. Allah. Jangan merinding-merinding lah. Iya. Banyak lah. Ya pengalaman horor tuh banyak. Iya. Mungkin cukup sampai sini aja Gus ya. Karena waktu juga udah malam, besok juga kerja Gus ya. Tuh. Ya betul. Ya mungkin dari pemirsa ada yang hal-hal yang bermanfaat silakan diambil manfaatnya. Kalau ada hal yang bermanfaat, ada mitos-mitos, ada cerita-cerita misteri yang kurang serak, kurang apa begitu ya dibuang aja begitu. Dan saya sendiri Umar Sokani dan Agus Sunandi, kalau memang ada salah kata Gus ya, Tuh. mohon dimaafkan sebesar-besarnya, dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya begitu. Ya mungkin cukup sampai sini saja. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.